yang paling rendah, misal ayyankihar rajulu ummah, seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitul Mal Robbani dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388 008 009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya, hubungi 0813 2969 5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridhonya. Nabi SAW juga mengatakan ar-riba ithnan aw thalathun wa sab'una baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha, yang paling rendah, misal ayyankihar rajulu ummah, seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitul Mal Robbani dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388 008 009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya, hubungi 0813 2969 5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridhonya. Nabi SAW juga mengatakan ar-riba ithnan aw thalathun wa sab'una baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha, yang paling rendah, misal ayyankihar rajulu ummah, seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitul Mal Robbani dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388 008 009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya, hubungi 0813 2969 5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridhonya. Nabi SAW juga mengatakan ar-riba ithnan aw thalathun wa sab'una baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha, yang paling rendah, misal ayyankihar rajulu ummah, seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitul Mal Robbani dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388 008 009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya, hubungi 0813 2969 5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridhonya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin muslimat jamaah Majelis Taklim Masjid Bayangkara, demikian juga para pemirsa Uthman TV dimanapun anda berada. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali memberikan kemudahan kepada kita untuk kembali bermajelis, tentunya dengan harapan kita bisa mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat dari majelis ini, yang nantinya membantu kita untuk bisa istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah terlimpah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, demikian juga umatnya yang setia hingga akhir zaman. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita faidah dari kitab Tauhid, yang pada kesempatan kajian kita terakhir kita telah membahas bab yang ke-35, dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan memasuki pembahasan pada bab yang ke-36, yang judul pembahasan kita adalah jangan mengada-adakan sekutu bagi Allah. Jangan mengada-adakan sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan dari pembahasan ini perlu kita ketahui bersama, dijelaskan oleh para ulama, al-gharadu minhu an-nahyu 'ani syirkil asghar. Tujuan dari pembahasan bab ke-36 ini adalah larangan melakukan syirik kecil. Larangan melakukan syirik kecil. Seperti apa syirik kecil itu? Kal halifi bi ghairillah, seperti bersumpah dengan menyebutkan nama selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang bersumpah dengan menyebutkan nama selain Allah. Kalau seorang muslim bersumpah dengan wallahi, tallahi, billahi, boleh seperti itu, artinya sama, demi Allah. Adapun sumpah dengan selain Allah itu merupakan kesyirikan, meskipun tergantung kesyirikannya. Pada asalnya adalah syirik asghar, namun bisa sampai kepada derajat syirik akbar, bisa saja seperti itu, tergantung kepada keyakinan orang yang berucap, orang yang bersumpah tersebut. Jadi masalah sumpah ini bukan sesuatu yang remeh, tetapi sesuatu yang agung. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kana halifan falyahlif billah. Barang siapa yang hendak bersumpah, maka bersumpahlah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati dengan yang terjadi di masyarakat kita. Terkadang orang-orang itu latah mengikuti orang lain, mengatakan demi Allah, demi Rasulullah. Tidak sama sekali seperti ini. Demi langit dan bumi. Demi apa lagi? Ada yang lain? Banyak kalau mau menguraikan. Di antara contohnya seperti itu. Bersumpah dengan menyebut nama Allah adalah merupakan kesyirikan. Syirik apa? Bisa syirik asghar, bisa syirik akbar. Kalau seandainya pengagungan dari orang yang bersumpah kepada selain Allah melebihi pengagungan dia kepada Allah, otomatis dia adalah melakukan syirik akbar. Kalau seandainya dia mengucapkan seperti itu, mengucapkan sumpah dengan menyebut nama selain Allah, tetapi dalam diri orang tersebut ada pengagungan kepada Allah yang lebih besar dari segalanya, maka dia telah terjerumus ke dalam syirik asghar. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah,
Sebagaimana kita telah mengetahui pada bab-bab yang sebelumnya bahwasannya kesyirikan adalah perbuatan yang sangat tercela, yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan orang yang dia memiliki kesyirikan kalau mati dalam kondisi seperti itu tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan merasakan nikmatnya surga sama sekali. Dia akan kekal abadi di dalam neraka selama-lamanya jika mati dalam kondisi melakukan kesyirikan. Dan begitu banyak bahaya dari kesyirikan yang sudah pernah kita pelajari bersama dalam majelis kita mengambil faedah dari kitab tauhid ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan-kesempatan yang lalu juga telah kita bahas tentang pembagian syirik akbar dan syirik asghar. Ada syirik akbar, ada syirik asghar. Syirik akbar itu mengeluarkan seorang dari Islam. Kalau seorang melakukan syirik akbar, dia keluar dari Islam. Kalau syirik asghar tidak. Syirik akbar dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau syirik asghar tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak Allah ampuni, kalau Allah berkehendak Allah akan hukum seorang hamba yang melakukan syirik asghar tersebut. Dan seterusnya. Para ulama zaman dahulu, ulama klasik, ulama salaf, biasa menyebutkan, mereka berdalil dengan ayat-ayat yang berisi syirik akbar untuk mengingkari perbuatan syirik asghar. Jadi para ulama salaf, ulama klasik, ulama zaman dahulu, mereka biasa membawa dalil baik berupa ayat ataupun hadis yang berbicara tentang syirik akbar. Tujuannya untuk apa? Mengingatkan dari bahaya syirik asghar, untuk mengingkari syirik asghar. Kita sebutkan contohnya di sini seperti yang dicontohkan oleh imam ahli tafsir dari kalangan para sahabat, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, sahabat yang memiliki kedekatan dengan Nabi SAW dari sisi nasabnya, karena beliau adalah sepupu Nabi SAW, anak Al-Abbas. Abdullah anak dari Al-Abbas. Al-Abbas ini adalah paman Rasulullah SAW. Kedekatan dari sisi nasab dekat sekali dengan Nabi SAW, dan juga punya kedekatan dari sisi warisan keilmuan. Beliau adalah ahli tafsirnya dari kalangan para sahabat. Beliau adalah seorang yang pernah mendapatkan doa istimewa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih sangat muda, masih sangat belia. Didoakan, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wila. Ya Allah, berikanlah kepadanya kefakihan dalam masalah agama dan ajarkanlah kepadanya tafsir. Takwil di sini maksudnya adalah tafsir. Maka beliau didapati menjadi orang yang sangat hebat dalam masalah ilmu agama, terutama dalam masalah tafsir Al-Quran. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, beliau ketika mentafsirkan surat Al-Baqarah ayat yang ke-22, surat Al-Baqarah ayat yang ke-22, ayat ini berbicara tentang syirik akbar. Ayat ini berbicara tentang syirik akbar. Namun beliau bawa untuk apa? Mengingatkan, untuk mengingkari syirik asghar. Perhatikan baik-baik ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ayat sebelumnya kan berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu budullah, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ubudu rabbakum, sembahlah Rabb kalian. Kenapa Allah taala berhak disembah? Disebutkan alasannya, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, yang telah menciptakan kalian. Ini alasan Bapak Ibu.
Kenapa kita nyembah Allah? Maka kita harus menjawab, kenapa kita sholat sih? Kenapa kita ruku? Kenapa kita sujud? Kenapa kita menjalankan perintah-perintah Allah yang lainnya? Alasannya karena apa? Alladzi khalaqakum, dia Allah yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepadanya. Ini yang kadang-kadang sebagian kaum muslimin ketika ditanya kenapa kita nyembah Allah, itu bingung jawabannya. Ya cuma ngikuti saja gitu. Enggak seperti itu. Ada alasan ilmiah. Yang berhak disembah adalah yang menciptakan kita. Yang berhak disembah adalah yang memberikan rizki kepada kita. Yang berhak disembah adalah yang menguasai alam semesta secara keseluruhan. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan di ayat ini, alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Allah berhak disembah karena dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan bagi kalian bumi sebagai hamparan, wassamaa binaa, yang telah menjadikan langit bagi kalian sebagai apa? Sebagai atap bagi kalian. Wa anzala minas samaa'i ma'an, kemudian dialah Allah yang telah menurunkan air hujan dari langit. Fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum, kemudian dengan air tersebut, dengan air hujan tersebut Allah keluarkan berbagai macam apa? Buah-buahan sebagai rizki bagi kalian semuanya. Dialah Allah yang berhak disembah karena dijelaskan tentang apa? Kesempurnaan rububiyah beliau, kesempurnaan rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sempurnanya rububiyah Allah inilah yang menjadikan Allah berhak disembah. Selain Allah batil, tidak boleh disembah sama sekali. Kenapa? Karena enggak punya sedikit pun dalam masalah rububiyah, enggak punya sedikit pun. Selain Allah itu makhluk, dan makhluk itu sangat lemah, maka tidak berhak untuk disembah sama sekali. Fala taj'alu lillahi andada, maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah ada andad, ada tandingan-tandingan. Wa antum ta'lamun, sementara kalian mengetahui, kalian itu tahu kalau Allah saja yang memberikan rizki, yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan. Kenapa kalian membuat tandingan bagi Allah dalam peribadahan? Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan baik-baik tafsiran dari Abdullah bin Abbas terkait dengan ayat ini. Abdullah bin Abbas mentafsirkan ayat yang ke-22 dari surat Al-Baqarah ini, beliau mengatakan, mengada-adakan sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perbuatan syirik. Mengada-adakan sekutu bagi Allah adalah perbuatan syirik, yang beliau mengatakan asyirku akhfa min dabibin namli ala safwatin sauda fi dhulumatil lail. Yang namanya kesyirikan, Bapak Ibu, digambarkan oleh Abdullah bin Abbas, akhfa, lebih tersembunyi, lebih samar, min dabibin namli, dari langkah-langkah semut, fi safwati sauda, di batu hitam di tengah malam atau di kegelapan malam. Kata beliau, yang namanya kesyirikan itu sangat samar. Seperti apa samarnya? Melebihi samarnya langkah semut di atas batu hitam di kegelapan malam. Karena apa? Dalam kenyataan memang seperti itu. Banyak sekali orang terjerumus ke dalam kesyirikan, kemudian mengatakan, kalau tahu itu syirik saya nggak akan melakukannya. Kan seperti itu. Ditanyakan, itu cincin yang jenengan pakai cincin apa? Ini cincin yang sudah di apa? Di asma. Di asma maksudnya diapakan? Disebul. Sudah di asma seperti itu.
Apa bedanya sekarang? Ustadz, keyakinannya kan sama gitu. Sebagian orang mengatakan, saya minum air celupan, dulu ada terkenal yang namanya apa? Anak kecil ponari gitu. Ponari sweat. Dicelupkan kemudian apa? Diminum. Keyakinannya sama Ustadz, gosrana gitu kalau orang Jawa nyebutnya kan. Minum cup kemudian apa? Yakin yang nyembuhkan siapa? Allah. Sama apa tidak dengan kemudian apa? Menelan sebutir paracetamol kemudian diminum air dengan air. Beda atau sama? Beda atau sama hukumnya? Sama-sama yakin yang menyembuhkan Allah, Pak. Apa yang menjadikan beda di sini? Yang namanya paracetamol itu diakui secara ilmiah oleh dokter seluruh dunia. Seluruh perawat ngakui itu, seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia saja. Coba saja panjenengan pergi kemana, ke Amerika, kemana lagi, silahkan. Pasti dokter tersebut mengatakan paracetamol bisa untuk mengurangi apa? Sakit ataupun menurunkan panas seperti itu. Tetapi kalau namanya batu celupan, air celupan tadi, batu akik, siapa yang mengakui itu? Hanya orang tertentu saja, dan orang itu akalnya sudah rusak. Jadi tidak terbukti secara syar'i, tidak berbukti secara ilmiah bahwasanya itu menjadi sebab. Sebagian orang juga mengatakan seperti itu. Ya sama saja, kita promosi dagangan biar laris, itu sama saja, itu kan sarana promosi. Kita juga pasang sesuatu di atas pintu apa toko kita, itu sebagai sarana gitu katanya. Beda. Karena apa? Promosi itu terbukti nyata. Kalau kita menawarkan dengan ramah, dengan santun kepada para orang yang datang ke pasar gitu, ya Masya Allah akan datang. Tetapi yang namanya memasang itu terbuktinya dari siapa? Enggak terbukti. Maka itu tidak boleh jamaah yang seperti itu. Paling kecil adalah syirik asghar. Bisa syirik akbar kalau meyakini bahwasanya cincin tersebut ataupun rajah yang dipasang tersebut sampai bisa mendatangkan manfaat atau menolak madarat, itu syirik akbar yang seperti itu jamaah. Maka perhatikan baik-baik di sini. Kata Abdullah ibn Abbas bahwasanya kesyirikan itu lebih samar daripada langkah kaki semut. Langkah kaki manusia aja sudah samar banget, malam-malam lagi pada tidur kan nggak kedengeran. Mau nyuri sesuatu kan nggak ketahuan sampai pagi, baru ketahuan pagi-pagi, ternyata rumahku dibongkar dan lain sebagainya. Langkah kaki semut di atas batu hitam di tengah malam, coba kebayang seperti apa samarnya kesyirikan. Maka untuk bisa mengetahui begitu samarnya kesyirikan ini perlu waktu yang lama untuk kita belajar tentang masalah apa? Tauhid ini. Jangan sampai saya sudah selesai pembahasan Qawaidul Arba', saya sudah selesai pembahasan Ushulus Tsalatsah, kemudian selesai sudah nggak ada belajar lagi setelahnya. Enggak seperti itu. Kita harus terus berusaha belajar. Kalau seandainya tidak menghadiri majelis ta'lim, ya membaca literatur dari para ulama, tulisan-tulisan dari para ulama, sehingga apa? Selamat akidah kita dari kesyirikan. Kemudian Abdullah bin Abbas beliau mengatakan contohnya yang sangat samar adalah perkataan demi Allah dan demi hidupmu wahai fulan, demi Allah dan demi hidupmu. Demikian juga perkataan seorang, kalau seandainya bukan karena anjing kecil ini, tentunya rumah kita akan disatroni maling-maling. Mengatakan seperti itu juga bahaya jamaah. Mengatakan seperti itu juga berbahaya, karena menyandarkan itu hanya kepada apa? Anjing saja gitu.
Kalau seandainya di sini juga disebutkan, kalau bukan karena angsa yang ada di rumah, tentulah akan datang pencuri-pencuri ke rumah. Angsa kan sebagiannya digunakan seperti itu ya Pak ya. Orang melihara angsa taruh di depan rumah. Ketika ada orang lewat, orang asing biasanya langsung bersuara kan. Nah, itu diantaranya. Kalau seandainya kita menisbatkan tidak datangnya pencuri-pencuri kepada apa? Angsa ini saja, maka ini termasuk bentuk apa? Bentuk kesyirikan. Yang seharusnya nikmat keselamatan harta, keselamatan diri kita itu disandarkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ucapan seorang kepada temannya, Masya Allah, thumma syi'ta, atas kehendakmu dan atas kehendak Allah. Jika disebutkan bukan dengan thumma tetapi dengan wa. Masya Allah wa syi'ta, atas yang dikehendaki oleh Allah dan juga atas kehendakmu. Maka ucapan-ucapan tersebut, kata Abdullah bin Abbas, adalah termasuk bentuk kesyirikan. Yang dimaksudkan di sini adalah syirik asghar di dalam ucapan, syirik asghar di dalam masalah ucapan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di sini perlu kita sebutkan ada beberapa bentuk syirik asghar dalam perkataan. Ada beberapa bentuk syirik asghar di dalam perkataan. Di antaranya, yang pertama adalah bersumpah dengan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Hukumnya syirik asghar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, demikian juga Imam Al-Hakim. Beliau bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyrak." Man halafa, barang siapa yang bersumpah bi ghairillahi, dengan selain Allah, siapa saja yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, faqad kafara aw asyraka, maka sungguh dia telah berbuat kufur atau berbuat syirik. Sungguh dia telah berbuat kufur atau syirik. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, beliau mengatakan, la an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi wa in sadiqa. Sungguh, kata beliau, sungguh aku bersumpah dusta dengan menyebut nama Allah lebih aku sukai daripada aku bersumpah dengan selain nama Allah meskipun aku jujur, aku benar. Ini perkataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Perhatikan baik-baik ucapan beliau. Sungguh aku bersumpah dusta dengan menyebut nama Allah, itu jauh lebih aku sukai daripada aku bersumpah benar tapi menyebutkan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Ada yang punya alasan kenapa kok sampai Abdullah bin Mas'ud mengatakan seperti itu? Kenapa Abdullah bin Mas'ud mengatakan seperti itu? Dikasih ini vouchernya nih. Kalau bisa jawab dikasih hadiahnya nih. Ada yang bisa jawab? Kenapa Abdullah bin Mas'ud sampai mengatakan, sungguh aku bersumpah dusta tapi dengan menyebut nama Allah lebih aku sukai daripada aku bersumpah benar tapi menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Silahkan Pak. Nama Allah. Masya Allah, bagus pemahamannya, bagus Bapak, benar. Kenapa Abdullah bin Mas'ud sampai mengatakan saya lebih suka bersumpah dusta tapi dengan menyebut nama Allah? Itu maksiat, itu maksiat. Tetapi bersumpah jujur benar tetapi menyebut nama Allah itu kesyirikan. Maka ini termasuk fikihnya pemahaman dari Abdullah bin Mas'ud, sehingga beliau mengatakan aku bersumpah dengan menyebut nama Allah dusta itu lebih saya sukai daripada harus bersumpah dengan menyebut nama selain Allah meskipun apa? Benar.
Barakallah. Dapat 2 macam, diantarkan. Kita lanjutkan yang kedua. Yang kedua, termasuk perkataan yang merupakan kesyirikan, syirik asghar, adalah mensejajarkan selain Allah dengan Allah dalam masalah kehendak. Mensejajarkan selain Allah yang makhluk disejajarkan dengan Allah dalam masalah kehendak, disamakan dalam masalah kehendak. Nabi SAW beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, demikian juga Imam Ahmad, dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Beliau bersabda, la taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan. Janganlah kalian mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak si fulan. Janganlah kalian mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak si fulan. Lalu bagaimana? Apa yang harus kita katakan? Walakin qulu ma syaa Allahu thumma syaa fulan. Akan tetapi ucapkanlah atas kehendak Allah kemudian kehendak fulan. Jangan disejajarkan. Kalau dalam bahasa Arab jelas di sini disejajarkan dengan waw, huruf ataf yang mensejajarkan apa yang setelahnya dengan apa yang sebelumnya. Mensejajarkan orang yang disebutkan setelah waw tersebut dengan apa yang disebutkan sebelumnya, yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan di dalam bahasa Arab, saran Nabi, ucapkanlah atas kehendak Allah kemudian. Artinya kehendak manusia itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai disejajarkan. Kehendak manusia dengan kehendak Allah jangan disejajarkan, tetapi jadikanlah kehendak manusia itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada sebuah riwayat dari salah seorang sahabat. An Qutailah, ana Yahudiyan atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari sahabat Qutailah bahwasanya ada seorang Yahudi yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian orang Yahudi tersebut mengatakan, innakum tusyrikuna, sesungguhnya kalian itu melakukan kesyirikan. Orang Yahudi datang kepada Nabi, kepada kaum muslimin ketika itu mengatakan, sesungguhnya kalian itu melakukan kesyirikan. Masya Allah, orang Yahudi ini memang orang-orang pintar. Mereka itu paham, cuma nggak mau mengamalkan ilmunya gitu. Orang-orang Yahudi ini mengatakan, innakum tusyrikuna, sesungguhnya kalian itu melakukan kesyirikan. Kenapa kok sampai orang Yahudi mengatakan para sahabat Nabi melakukan kesyirikan? Bukan tanpa alasan. Kemudian orang Yahudi tersebut mengatakan, taqulun, kalian mengatakan masya Allah wa syi'ta, mensejajarkan Allah, kehendak Allah dengan kehendak manusia. Wa taqulun wal Ka'bah, dan kalian juga berkata demi Ka'bah. Orang Yahudi tahu itu kesyirikan, jemaah, paham kesyirikan. Yang sebagian kaum muslimin nggak paham apa hukumnya itu. Kan telangsani banget ini. Orang luar sana memahami ajaran Islam dengan detil. Kalian itu musyrik, kata orang Yahudi. Kalian mensejajarkan Allah dengan manusia dalam masalah kehendak. Kalian bersumpah dengan menyebutkan Ka'bah. Demi Ka'bah yang mulia. Nggak boleh seperti itu. Nggak boleh, jemaah. Kemudian apa perintah Nabi SAW setelah mendapatkan laporan dari orang Yahudi? Fa'amarahumun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza aradu ay yahlifu ay yaqulu wa rabbil Ka'bah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat, jika hendak
bersumpah, maka hendaklah mengatakan demi Rabbnya Ka'bah. Demi siapa? Demi Allah, demi Rabbnya Ka'bah. Wa ayyaqulu ma sya'allah thumma syi'ta, dan untuk mengatakan atas kehendak Allah kemudian atas kehendakmu. Terjadi ini atas kehendak Allah kemudian kehendakmu. Umpamanya pertemuan ini terjadi atas kehendak Allah kemudian kehendak kalian semuanya sebagai tuan rumah. Nyatakannya seperti itu. Jangan sampai mensejarkan pertemuan ini terjadi karena kehendak Allah dan kehendak kalian. Itu disejajarkan, maka nggak boleh. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, lihat bagaimana orang Yahudi subhanallah memahami tentang masalah kesyirikan, paham. Namun sangat disayangkan sekali sebagian orang yang sudah mengikrarkan la ilaha illallah bahkan sampai ribuan kali nggak paham tentang la ilaha illallah. Bagaimana nggak nelangsa, nggak sedih kita tentang saudara-saudara kita yang mereka mengucapkan la ilaha illallah tetapi dalam kehidupan kesehariannya bergelimang dengan kesyirikan. Sebagian orang mengatakan, saya sebenarnya nggak percaya kayak gituan, cuma saya dititipi. Astagfirullah. Yang magang jadi DPR, yang magang jadi lurah, yang magang jadi apa gitu ya. Sebagiannya mengatakan, Ustadz bener saya nggak yakin masalah kayak gituan. Cuma kemarin ada sahabat saya itu nitip ini pusaka dari Jawa Timur, ini jimat dari Jawa Barat, apalagi yang lainnya seperti itu terjadi jamaah. Itu terjadi. Kalau nggak yakin yang juga nggak bisa diterima gitu. Nggak enak loh wis. Kalau hidup nggak enak sama manusia ya sudah. Nanti rasakan sendiri akibatnya gitu. Berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala kok kita menghadapkan ridho manusia? Celaka kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, perkataan yang termasuk syirik asghar adalah mensejajarkan selain Allah dengan Allah dalam mendapatkan kenikmatan. Mensejajarkan selain Allah dengan Allah dalam mendapatkan kenikmatan. Jadi mendapatkan kenikmatan tertentu kemudian menyandarkannya kepada selain Allah, ataupun mensejajarkan Allah dengan apa? Dengan manusia. Maka itu juga termasuk syirik asghar. Umpamanya seorang bekerja pada orang lain, kemudian dia mensejajarkan bahwasanya kenikmatan yang dia dapatkan, penghasilan yang dia dapatkan itu dari Allah dan juga dari gitu ya, disejajarkan. Maka itu juga termasuk apa? Syirik asghar yang semacam itu. Kemudian yang keempat, perkataan yang termasuk syirik asghar adalah menyandarkan nikmat kepada selain Allah, menisbatkan satu nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam riwayat Abdullah bin Abbas yang tadi sudah kita sebutkan, seorang yang mengatakan, kalau bukan karena angsa yang ada di dalam rumah ini, niscaya pencuri-pencuri tersebut akan datang. Maka yang semacam ini adalah menyandarkan satu kenikmatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-78, surat Al-Qasas ayat yang ke-78. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan tentang perkataan Qarun. Qarun seorang yang sangat terkenal. Di Indonesia saja hartanya dinisbatkan kepada Qarun semuanya. Harta yang terpendam, harta karun itu kan? Itu dinisbatkan kepada Qarun. Padahal wallahu alam apakah kekayaan Qarun sampai di Indonesia? Kita tidak tahu. Hanya saja karena saking terkenalnya ya semuanya dinisbatkan kepada Qarun, kepada Qarun ini. Allah Ta'ala berfirman menyebutkan perkataan Qarun, qala innama utituhu ala ilmin indi. Qarun mengatakan sesungguhnya aku
mendapatkan harta itu karena ilmu yang ada padaku. Qarun mengatakan, sesungguhnya aku mendapatkan harta tersebut karena ilmu yang ada padaku. Ini termasuk perkataan yang merupakan kesyirikan yang semacam ini. Aku gitu kan, kadang-kadang orang seperti itu ya, sapa disit gitu kan. Mendapatkan lagi antri gitu ya, antri panjang banget. Ternyata apa? Tiba-tiba yang duduk ini kemudian apa, dipanggil duluan, suruh maju ke depan. Kemudian dia mengatakan, aku ini loh gitu kan, aku bisa seperti ini karena apa? Kehebatanku. Sebagian orang juga mengatakan perkataan yang nggak baik, itu nggak boleh mengatakan seperti itu. Yang lain nggak dapat, kemudian jenengan dapat rezeki, kemudian mengatakan rezeki anak soleh. Nggak boleh mengatakan seperti itu. Nggak boleh mengatakan seperti itu. Kenapa sebabnya? Fala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian memberikan tazkiyah kepada diri kalian sendiri. Nggak boleh perkataan seperti itu. Fala tuzakku anfusakum. Wa a'lamu bimanittaqa. Dia Allah lebih tahu tentang apa? Siapa yang lebih bertakwa kepadanya. Dapat kiriman pulsa nggak tahu dari siapa, alhamdulillah rezeki anak soleh. Subhanallah. Kita lebih tahu, kita tahu kan tentang diri kita benar soleh atau tidak gitu. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Jadi perkataan-perkataan yang semacam ini hendaknya kita berhati-hati terhadapnya, sehingga kita tidak apa, terjerumus ke dalam sesuatu yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa tadi, berupa kesyirikan yang kadang-kadang sebagian orang tidak menyadari itu kesyirikan, padahal itu adalah dosa yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan surat Al-Qasas ayat yang ke-78 tadi, Imam Qatadah dalam mentafsirkan ayat ini mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi, maksudnya adalah karena pengetahuanku tentang cara-cara usaha. Aku dapat ini semuanya karena aku pinter gitu, ulet, tekun dalam berusaha dan lain sebagainya. Itu nggak boleh menisbatkan seperti itu. Dan ulama tafsir yang lainnya mengatakan tentang innama utituhu ala ilmin indi, maksudnya karena Allah mengetahui bahwasanya aku adalah patut untuk menerima harta kekayaan itu. Kalau sampai seorang punya keyakinan semacam itu, adalah keyakinan yang fatal. Saya dapat seperti ini karena Allah memang tahu saya ini orangnya sungguh-sungguh. Orangnya apa? Kalau orang Jawa namanya apa? Prigel apa? Rajin usaha, ulet, tekun dan lain sebagainya. Jangan sampai punya keyakinan semacam itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, inilah beberapa perkataan yang termasuk kesyirikan dan syirik asghar. Tentunya kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjauh dari syirik akbar dan juga menjauh dari perbuatan yang disebutkan sebagai syirik asghar, karena meskipun syirik disebutkan belakangnya asghar, tetapi itu akbar minal kabair. Yang namanya syirik asghar itu lebih besar daripada dosa-dosa besar. Syirik asghar itu lebih besar daripada dosa-dosa besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya, dijauhkan kita dari segala macam bentuk kesyirikan, dan juga kita diberikan kemudahan untuk bisa terus belajar tentang syariat Islam ini. Semakin faham terhadap bahaya kesyirikan, akan semakin getol dalam belajar tentang syariat Islam ini. Tafadhal muadzin, adzan dulu, nanti setelah adzan insyaallah. Allahu Akbar, Allah. Ithnan atau 73 baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha, yang paling rendah, misal ayyankihar rajulu ummah, seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitul Mal Robbani dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388 008 009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya hubungi
0813 2969 5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridhonya. Nabi SAW juga mengatakan ar-riba ithnan aw thalathun wa sab'una baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha yang paling rendah misal ayyankihar rajulu ummah, seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitumal Robbani dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388 008 009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya hubungi 0813 2969 5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridhonya. Nabi SAW juga mengatakan ar-riba ithnan aw thalathun wa sab'una baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha yang paling rendah misal ayyankihar rajulu ummah, seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitumal Robbani dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388 008 009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya hubungi 0813 2969 5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridhonya. Nabi SAW juga mengatakan ar-riba ithnan aw thalathun wa sab'una baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha yang paling rendah misal ayyankihar rajulu ummah, seperti seorang Mungkin ada yang ditanyakan dari materi, silakan. Ya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dia apa? Ya. Ke kuburannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru tahu kalau ada seperti itu, Mas. Di masyarakat saya meskipun ada seperti itu, tapi enggak, sepengetahuan saya enggak ada air disediakan kemudian air dibacakan kemudian disiramkan ke pekuburan. Maka yang semacam ini kalau seandainya diyakini bahwasannya itu merupakan sesuatu yang akan mendatangkan manfaat, maka ini bisa berbahaya bagi akidah seorang. Kalau seandainya air tersebut kemudian disiramkan kepada pekuburan, kemudian yang dikubur kemudian mendapatkan ketenangan ataupun mendapatkan kekuatan seperti itu, kekuatan menjawab fitnah kubur, maka ya ini bisa berbahaya bagi akidah, bisa berbahaya bagi akidah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Terima kasih. Kepercayaan kita kepada dokter itu dibenarkan selama dokter tersebut adalah dokter yang berkompeten untuk mengobati penyakit yang kita rasakan.
umpamanya dokter spesialis penyakit apa gitu ya, maka kita meyakini sebagai sebab, yakin dokter tersebut menjadi sebab yang memberikan kesembuhan, hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang tadi disebutkan, perkataan Nabi Ibrahim alaihi salam yang diabadikan di dalam Al-Qur'an, fa idza maridtu fahuwa yashfin, ketika aku sakit dialah Allah yang memberikan kesembuhan kepadaku. Ini seharusnya kita tanamkan dalam diri kita di saat kita sedang sakit, sehingga kita tidak bergantung total kepada obat, tidak bergantung total kepada dukun pijat maksudnya, tidak bergantung total kepada dokter, tetapi kita bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab sehebat apapun, kadang-kadang sebab itu tidak bisa memberikan pengaruh kalau Allah nggak berkehendak. Dalam kasus Nabi Ibrahim alaihi salam, sebab yang sangat dahsyat, api, sebab terbakarnya sesuatu itu nggak bisa memberikan madorot sedikit pun kepada Nabi Ibrahim ketika Allah nggak berkehendak. Ketika dibatalkan efeknya oleh Allah, batal. Maka jangan sampai kita bergantung kepada sebab. Bergantunglah hanya kepada Allah. Tanamkan, ketika aku sakit dialah Allah yang memberikan kesembuhan kepadaku. Boleh kita berjalan menuju apotik, boleh kita berjalan menuju dokter, boleh kita berjalan menuju ke tukang urut, tukang pijit, nggak ada masalah. Hati tetap bergantung hanya kepada Allah. Itulah orang yang dikatakan muwahhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan izin dari Allah. Silakan Pak. Ini yang terkadang di masyarakat kita yang sebenarnya tidak benar. Seperti apa? Mensolati jenazah, kemudian nanti pas lagi berdoa, setelahnya biasanya ada yang muter serat kemana? Ke kantong kita. Iya apa enggak? Ini enggak benar, nyusahin ini yang seperti ini. Enggak boleh menyelisih hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau itu memberikan anjuran agar meringankan orang yang terkena musibah, bukan menyusahkan orang yang terkena musibah. Subhanallah, kadang-kadang orang ditinggal mati oleh keluarganya, meninggalkan hutang puluhan juta rupiah. Untuk apa? Ritual. Hari pertama, kedua, ketiga, sampai dan seterusnya seperti itu, meninggalkan hutang sampai puluhan juta. Na'udzubillah. Enggak seperti ini Islam mengajarkan, jamaah. Yang seharusnya orang mengajarkan kepada yang lainnya, mengajarkan apa? Kemudahan, diberikan kemudahan. Maka Nabi SAW mengatakan, isna'u li ali Ja'far ta'aman, buatlah bagi keluarga Ja'far yang meninggal dunia, buatkan bagi mereka makanan. Maka kalau seandainya ACT ini datang ke orang-orang yang kena musibah, itu meninggal dunia gitu, datang ke sana, bagus banget. Siapa yang meninggal, datangi gitu ya. Enggak perlu banyak kok, keluarganya, anggota keluarganya saja, bukan orang yang datang kemudian dikasih semuanya, enggak seperti itu. Untuk apa? Diberikan kepada siapa? Kepada keluarganya. Kalau seandainya sekarang ada uang takziah, itu silahkan digunakan untuk apa? Keluarganya. Malah sekarang orang-orang pada nggomato-mato nang wong mati, subhanallah, tegel-tegele ya. Pesta-pesta makan-makan enak-enakan seperti itu, tegel-tegele gitu, subhanallah. Lagi sedihnya kayak apa ditinggal. Ini kan kita sudah mendoakan, ya nek dongane ketampak. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Nabi, nggak ngajarkan kayak gitu. Nabi SAW mengajarkan ringankan musibah saudara. Kalau seandainya kita bisa setiap hari, beberapa hari, karena ya Masya Allah ya, tamu datang kan sibuk, capek gitu, seperti itu. Maka tetangganya itu berusaha untuk apa? Memberikan keringanan, menyiapkan berapa di rumah tersebut, kemudian tetangga sebelah kanan ngirim hari ini, besoknya depan, besoknya lagi sebelah sini, terus seperti itu. Tujuannya untuk membantu kaum muslimin, bukan untuk menyusahkan. Subhanallah, singgo ngamplopi pira, singgo bar acara bar ngisa pira maning, subhanallah, habis-habisan seperti itu. Hidup-hidup sodakoh, sodakoh caranya yang benar lebih bagus gitu. Karena itu nggak ada contohnya dari Nabi SAW. Allahu a'lam bishawab.
mungkin ini saja yang bisa kita kaji pada kesempatan kajian kita malam hari ini. Kita kedatangan tamu dari tim ATC ya, aksi tanggap ACT, aksi cepat tanggap. Nanti akan ada dari perwakilan menyampaikan tentang kegiatan mereka apa saja, yang kita tentunya sangat berbahagia dengan adanya aksi semacam ini. Tentunya akan menumbuhkan kecintaan, persatuan di tengah masyarakat kaum muslimin. Yang semacam ini harusnya mendapatkan sokongan dan dukungan dari seluruh kaum muslimin, dan semoga